Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hlul 'qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi'ulumin darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bayani Ahkamis Shiyam. Kitab menerangkan hukum-hukum puasa. Kitab menerangkan hukum-hukum puasa. Ahkam itu jamak taksir daripada hukum. Hukum itu isim mufrad, ahkam adalah jamak taksirnya. Wa huwa as-shiyam was-shaumu. Wa huwa ini kembalinya kepada kata siyam dan kata saumun. Kata siyam dan kata saumun masdarani, merupakan dua masdar. Jadi kita itu isim masdar, dua masdar. Manahuma laghatan al-imsaku, makna keduanya yakni makna siyam dan saumu maknanya imsak, menahan diri. Menahan diri, sekedar menahan diri. Apakah itu menahan diri dari makan, menahan diri dari berbicara, menahan diri dari berjalan. Intinya saumu dan siyam itu maknanya menahan diri. Itu dipandang dari segi bahasa. Kemudian kita memandangnya dari segi agama. Wa syar'an, dan pada agama imsakun an mufattirin biniyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lisaumi min muslimin aqilin tahirin min haydin wa nifasin. Itu keterangannya panjang lah. Arti puasa pada agama menahan diri dari hal yang membatalkan. Tentunya kita harus tahu apa saja yang bisa membatalkan. Menahan diri dari hal yang membatalkan. Maka kita harus tahu apa-apa yang bisa membatalkan puasa. Nah, menahan dirinya itu biniyatin, dengan niat maksusah, tertentu, niatnya khusus. Kada yang usolli fardhu maghrib tak kalah, niatnya khusus. Menahan dirinya dari mana sampai ke mana? Jami'a, seluruh siang. Seluruh siang. Bukan setengah hari. Setengah hari itu bahari ya lah. Seluruh siang. Siang itu dari mana? Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu siang. Terbit fajar. Awal waktu subuh sampai terbit matahari. Siangnya itu siang yang mana? Qabilin lisaumi, siang yang menerima untuk puasa. Siang yang menerima untuk dipuasakan. Berarti ada siang yang kadakala kita puasakan. Napa? Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, hari ragu-ragu. Tahulah hari ragu-ragu. Tanggal 29 Sya'ban. Pada malamnya orang-orang memantau hilal. Apakah hilal itu sudah nampak atau belum nampak? Ternyata di tengah masyarakat tersebar luas berita bahwa hilal terlihat, tapi pemerintah kadang mengambil keputusan. Karena melihat hilal ini harus disumpah,
harus bersaksi. Sebelumnya ditunjuk sebagai saksinya disumpah dulu akan mengatakan yang sebenarnya. Nah, jadi viral, jadi kita tersebar luas di tengah masyarakat bahwasanya hilal terlihat. Tapi pemerintah kadang ambil keputusan. Karena pemerintah tidak mengambil keputusan, maka keesokannya disebut hari ragu-ragu 30 Sya'ban. Jangan dikarasi puasa aja gen gegawayan kena. Jadi pasangan niatlah nawaitu shauma ghadin, kada boleh maka hukumnya haram. Ya kah? Kada boleh diniatakan puasa Ramadan. Itu disebut hari ragu-ragu. Kemudian lagi hari napa yang kada boleh dipuasakan setelah nisfu Sya'ban. Tanggal 16 Sya'ban haram puasa jika tidak disambung dengan nisfu Sya'bannya. Tanggal 17 Sya'ban haram puasa jika tidak bersambung sampai ke nisfu Sya'bannya. Jadi apabila hendak puasa 16, 17 dan seterusnya Sya'ban seterusnya, wajib sambung dengan puasa nisfu Sya'bannya. Karena setelah itu diharamkan. Kecuali yang tidak haram itu orang yang puasa itu menjadi wiritannya. Ini jadi wiritannya, jadi rutinitasnya. Dalam seminggu itu pasti puasa Senin dan Kamis. Kebetulan jatuh Senin Kamis setelah nisfu Sya'ban. Puasa silahkan. Karena itu jadi wiritannya. Kecuali mengkodok, membayari itu kada apa-apa setelah nisfu Sya'ban. Apabila sekedar puasa, mau puasa sunat, itu tidak boleh dan haram. Itu siang yang kawa dipuasakan. Kemudian lagi min muslimin, dari orang yang Islam. Orang kafir wajib juga puasa, cuma kita kada wajib menyuruh. Ya kah? Ya sebenarnya orang kafir tuh kada disuruh bi Islam aja, Bang. Inya disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh. Kada yang sekedar 2 kalimat syahadat aja disuruh. Semuanya disuruh. Cumanya kalau hendak soh gawiannya, kata sandinya apa? 2 kalimat syahadat. Intinya semuanya disuruh. Kenapa jadi orang kafir itu tetap disuruh? Baik itu sholat, puasa, zakat, haji, melipat gandakan siksa kelak di akhirat. Dan menjadi dorongan tersendiri, penyemangat tersendiri untuk masuk agama Islam. Karena bila mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, dosa yang meninggalkan sholat, dosa yang kada puasa, dosa yang kada berzakat gugur langsung bersih dengan berkat 2 kalimat syahadat. Jadi bersih dosa-dosa itu. Tapi selama inya kada mengucapkan 2 kalimat syahadat, inya ada catatan dosa kada sembahyang ada. Orang kafir itu tetap ada catatan dosa kada sembahyang, kada puasa, kada berzakat. Cuma kita kada wajib memaksakan. Kita itu tugas pertama kita kepada orang kafir, bagaimana caranya orang kafir itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu dulu misi pertama kita. Akilin, orangnya yang berakal, dalam keadaan sadar, akalnya tertanam. Ada orang yang mabuk, ada orang yang gila, ada orang yang pingsan. Itu orang-orang yang akalnya itu sedang dicabut. Ada orang yang pingsan, ada orang yang gila, orang yang mabuk, yang mabuknya bukan atas kemauan. Ingatkanlah, mabuknya bukan atas kemauannya. Tahirin an min haidin wa nifas, orangnya suci daripada menstruasi, haid dan nifas. Nah, itu tadi definisi daripada puasa. Kemudian syaratnya. Wa syaraitu wujubi siyami salah satu asya. Syarat itu mubtada, khobarnya salah satu. Adapun syarat-syarat wajib puasa itu
adalah. Nah, ini cara mengartikan khobar adalah ya. Adapun syarat-syarat wajib puasa itu adalah tiga perkara. Wa fi ba'din nusakh arba'atu asya, dalam sebagian naskah 4 perkara. Jadi ada naskah yang mengatakan 3, yaitu naskah yang kita pegang itu mengatakan 3. Ada naskah lain yang menyebutkan 4 perkara. Kita sebutkan pertama al-islamu, Islam. Wal bulughu, balik. Bisa balik dengan usia, laki-laki atau perempuan yang tidak mengalami penyebab balik. Perempuan penyebab balik adalah haid. Laki-laki penyebab balik ihtilam atau mimpi basah di kita. Bila tidak mengalami seperti itu, laki-laki tidak mengalami ihtilam, perempuan tidak mengalami haid, maka baliknya sampaikan umur 15 tahun. Jangan 15 tahun mentang-mentang kada pernah mengalami ihtilam dan haid, ndak anak masih ya kada wajib puasa aja ya kan. Sudah baliknya dengan usia, ya kah? Balik dengan usia. Wal aqlu, akal. Wal qudratu 'ala shaumi, mampu atas puasa. Nah, mampu ini ada yang mampu secara fisik, badannya sehat. Ada juga fisiknya mampu, tapi agama tidak mengatakannya mampu. Bebinian datang bulan. Nah, itu ngarannya tidak mampu secara syar'i. Badannya sehat, tapi kadakawa dipaksakan puasa. Kenapa? Karena ada pencegah, yaitu datang bulan tadi. Karasi aja puasa kada mau sah malah jadi dosa. Itu ngarannya termasuk tidak mampu puasa. Wa hadha huwa saqitu 'ala nuskhati tsalatsah. Inilah maksudnya kata qudrat 'ala saumi inilah yang gugur atas naskah salasah, naskah yang menyebut 3. Karena tadi sudah kita katakan ada naskah yang mengatakan 3, ada naskah yang mengatakan 4. Di sini kita hitungi sekalinya 4. Islam, balik, akal, mampu. Nah, kata mampu inilah yang gugur di mana? Di naskah yang menyebutkan 3. Fala yajibu shaumu ala adadi dzalika, maka tidaklah wajib puasa atas lawan-lawan demikian itu. Orang kafir kita tidak diwajibkan memaksakan mereka puasa. Orang yang belum balik, begitupun orang yang hilang akal dan orang yang tidak mampu puasa. Akan tetapi orang yang belum balik, yang usianya sampai 7 tahun, maka orang tua wajib menyuruh puasa. Bila sampai 10 tahun, orang tua berhak memukul bila kada puasa. Kada yang sembahyang aja bang lah. Puasa gitu juga disuruh. Dan sudah 10 tahun diancam, dipukul sampai nya mau puasa. Kenapa? Jadi gitu supaya kenapa sudah balik sudah terlatihnya. Wa fara'idhu shaumi arba'atu asya, rukun puasa itu 4 perkara rukunnya. Jadi ada syarat wajib, bedakanlah kalau syarat wajib itu jadi kita itu syarat-syarat untuk diwajibkannya puasa. Ada rukun itu apa garang? Rukun itu si puasanya itu bagaimana caranya terpenuhi rukun-rukunnya. Bila rukun-rukunnya kada terpenuhi, maka tidak akan sah itu puasa. Rukun puasa arba'atu asya.
4 perkara. Ahaduha, salah satunya, an-niyatu bil qalbi, niat dengan apa? Dengan hati. Dengan hati niatnya lah. Bukan dengan ucapan. Tapi tetap disunatkan mengucapkan. Nawaitu sauma ghadin an adai parodi. Bacaannya apa? Romadona. Hah? Romadoni kah Ramadona kah? Romadoni bacaannya lah. Nah, dari hari ini bacaannya Romadoni. Nawaitu sauma ghadin an adai. Nah, itu barisnya ke bawah aja berat anta. An adai fardi Ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Nah, mulai dari adai tadi barisnya ke bawah ibaratan an adai fardi Ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Itu ucapan. Dalam hati jangan lupa. Jangan muntung aja hati kada ingat yang wajib itu di hati. Sajaku puasa besok hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan. Sudah. Kada ingat berniat bahaya. Fa in kana shaumu fardhu. Jika puasanya itu wajib karena merupakan isim menasabkan bar. Ka as-saumu dibaca ropa. Khobarnya yaitu pardon, ya kah? Fa in kana saumu pardon, jika puasanya itu wajib, ka Ramadan, seperti puasa Ramadan, au nadran, puasa nazar, benazar hendak puasa wajib pula jadinya. Fala budda min iqa'in niyati lailan, maka tidak boleh tidak menggugurkan atau meletakkan niatnya saat malam. Apa? Jadi kalaunya puasanya itu hukumnya wajib. Contohnya apa yang wajib? Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa bayar apa? Bayar utang. Wajib kalau hukumnya, maka niat wajib pasang di malam. Berarti mun kada wajib, maka niat kada disyaratkan harus malam. Puasa sunat Senin Kamis pasang siang ini bisa, ya kah? Bisa dipasang niat asal belum melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa seperti makan, minum dan lainnya. Bila makan sudah 3 piring bisukan, ya kah? Ada kawa lagi? Adakah dalilnya itu? Ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sidin betakun lawan bini sidin Sayyidatuna Aisyah. Adakah kita bisi makanan? Nah, Nabi Muhammad betakun makanan kada bisi betakun, adakah bisi makanan jar Sayyidatuna Aisyah. Kita kada bisi napan apa? Apa? Pemimpin agama, pemimpin negara kehabisan pedaringan. Apa? Adakah kita bisi makanan ya? Kada bisi napa-napa kita. Nah, sekalinya jar Nabi napa jawabannya? Faidan ana asumu. Gitu aku puasa. Nah, itu dalilnya bahwasanya niat puasa sunat kawa dipasang siang hari sebelum gelincir matahari, sebelum tengah hari. Intinya sebelum waktu zuhur itu masih ada kesempatan pasang niat. Dan ana asumnya gitu aku puasa. Nah, kemudian kita lanjutkan wajib ta'yin fi shaumil fardhi. Wajib ta'yin dalam puasa wajib.
wajib ta'yin dalam puasa wajib. Jadi puasa itu ada dua, ada puasa sunat, ada puasa wajib. Jadi kalaunya niat nawaitu sauma, itu karena niat puasa dia hanya nawaitu sauma, aku berniat puasa. Nah itu gasan puasa sunat. Jadi gasan puasa sunat itu niatnya nawaitu sauma, sejaku puasa dah. Tapi kalaunya puasa wajib seperti tadi Ramadan wajib ta'yin. Apa arti ta'yin? Menentukan apa puasanya. Nawaitu sauma Ramadan. Ini sekurang-kurang berniat. Kurang padang ini kada kawal lagi. Lebih padang ini silahkan tambahi. Tapi kurang dari ini jangan. 3 aja kalau nawaitu sauma Ramadan. Sejaku puasa Ramadan. Kenapa guru kada di pang pardonya pang kada wajib kada dibuati. Ya Ramadan itu dibuati pardo tetap wajib. Jujur kalau puasa Ramadan itu ikam buati pardu, ikam kada buati pardu, hukum Ramadan itu puasanya tetap wajib. Adalah puasa sunat Ramadan. Kada ada. Dari karena itu ketika kita salat maghrib wajib meletakkan niatnya usolli fardhu maghrib. Saat salat maghrib wajib buati pardonya. Kenapa? Karena maghrib itu ada sunat maghrib. Ya kan? Usolli. Kita pasang hendak sembahyang apa nih? Pardo kah? Sunat kah? Pardo maghrib. Maka buati pardonya. Karena ada pardo maghrib, ada sunat maghrib. Adapun Ramadan hanya ada Ramadan yang wajib. Dari karena itu ikam pasangi pardo atau kadanya tetap sah. Ya kan? Karena Ramadan itu tidak terbagi-bagi. Nawaitu sauma Ramadan. Jadi wajib ta'yin tadilah apa? Ta'yin tadi, wajib ta'yin. Wa akmalu niyati saumihi ayyakul. Sesempurna niat puasa yaitu berkata asyakhsu oleh seseorang. Huruf nasab itulah. Jadi bacaannya yakula. Wa akmalu niyati saumihi ayyakula. Sempurna niat puasanya yaitu berkatanya oleh seseorang nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadhani hadihis sanati lillahi ta'ala. Itu ucapan hatinya, jangan kada ingat. Jadi terjemahkan dalam hati. Setelah itu kemananya gerang? Sajaku puasa besok untuk tunaikan fardu Ramadan untuk ini tahun karena Allah Ta'ala. Sajaku puasa besok untuk tunaikan fardu Ramadan untuk ini tahun karena Allah Ta'ala. Berniatnya sekali aja kah saban malam enggak? Saban malam. Mun kada ingat berniat bang, nah ini resikonya, makanya jangan kada ingat. Mun kada ingat berniat, kalau pengingkam kada ingat berniat, astagfirullah, tadi kan kada ingat berniat, mun kada ingat berniat makan yang gitu nah ya kada boleh. Haram hukumnya makan walaupun kada ingat berniat. Bapang apa tadi? Wajib imsak, menahan diri, jangan melakukan hal-hal yang dianggap membatalkan puasa.
walaupun inya di hari ini tuh kada dihitung sehari berpuasa, tapi inya di hari itu tetap ditulis pahala menahan diri. Pahala menahan diri. Dan inya ditulis berdosa bila inya mencoba-coba hendak makan dan hendak minum. Jadi munnya kada ingat berniat, nih, jangan dia dibawa makan, imsak, bawa menahan diri sampai karena orang berbuka. Walaupun kita kada ditulis sehari puasa, tapi ditulis orang yang menahan diri dan menghormati kemuliaan bulan puasa. Zaman wah inilah, apalagi di Banjar lah. Tapi aku jar keluargaku juga bang lah yang diam di Banjar. Di muka Duta Mall itu paman pentol tuh ada aja siang. Jadi orang mentol menyuncuk pentol siang-siang bulan Ramadan itu ada aja. Jadi paman pentol tuh gila kan dosanya tuh. Walaupun paman pentol tuh si orangnya puasa, tapi menjuali orang yang kada puasa ini kan. Maka di dalam kitab Sulamut Taufik termasuk dosa kita ngasih makan ke orang kafir di bulan puasa. Orang kafir kita tahu aja orang kafir itu kerja yang puasanya. Maka termasuk dosa kita menyajikan makanan untuk orang kafir. Orang kafir lagi orang Islam. Makanya jar Allah Ta'ala, setiap amalan anak Adam manusia itu miliknya, kecuali puasa. Kata Allah, itu milikku, puasa itu ampunku, aku yang balas. Kita sembahyang itu gasaninya, mau aja anak itu ampuninya. Padahal kita tahu aja kita kalau punya sholat yang gerakan ya Allah, apapun amal ibadah kita yang ciptakan ya Allah. Tapi ada hadis kursi, semua amalan itu miliknya, kecuali puasa itu milikku. Padahal seberataan ampun Allah. Kenapa jadi Allah berfirman demikian? Menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwasanya puasa itu istimewa dan pasti ada balasannya. Puasa itu berpahala. Dan puasa ini amalan yang paling ngalih riya. Gimana rianya ngalih mana? Riya itu menampayakan ibadat. Puasa nak yang ditampayakan. Orang kada puasa lawan orang kada puasa muhanya sama aja. Gimana kita kalau membedakan? Ada orang puasa, ada orang kada puasa, kita kada nangguh. Apa? Makanya tadi insyaallah ada jaminan pasti dapat pahala orang yang puasa itu. Karena orang puasa itu pasti atas dasar keimanan, keyakinannya dengan pengawasan Allah. Lagi lapar-laparnya, lagi haus-hausnya. Ada banyu, sorongan aja nih di rumah. Ada banyu, aqua secangkir, iman itu bicara. Ada iman, kada ambil lawan secangkir banyu. Iman kadada tak ambil tak minum. Kadada siapa-siapa juinya. Kamera kadada, CCTV kadada, kawan kadada, abah kadada. Sorongan aja. Makanya puasa itu jamin insyaallah dengan izin Allah pasti ada ganjaran pahala. Ya kan karena li bener rianya puasa ini. Yang mau ulah runtuh itu rajin apa ya? Ria kah puasa itu yang ulah runtuh? Kada. Yang ulah runtuh amal puasa itu bukan ria. Menggunjing orang lain, kumpul-kumpul arisan dari RT 1 sampai RT 3 sampai nyebelah kampung dikuya. Peguruan sorong sampatinya juga. Menggunjing orang, gibah, menderakan orang lain, tapi bujur jar. Mun bujur gibah ngarannya, mun kada bujur fitnah ngarannya. Bujur jua tau ya, tahu bujur gibah ngarannya. Mun kada bujur fitnah. Caci maki orang lain.
kolom komentar antara fans Messi dan Ronaldo berdebat. Messi mengangkat pemain FIFA terbaik 2023. Sampai caci maki ya kan. Fans ini caci maki fans ini caci maki ini dengan sumpah serapahnya. Bulan puasa hilang amal, ya kan? Caci maki, fitnah, gunjing orang lain. Makanya disediakan alternatif, perbanyak baca Quran. Wathani, yang kedua, al-imsak, menahan diri anil akli wasyurbi, dari makanan dan minuman. Jangan sampai kemasukan makanan, jangan sampai kemasukan minuman. Qallal ma'kul, meskipun sedikit itu makanan yang termasuk ke dalam awak, sebiji nasi batal sudah. Wal masyurub, dan itu minuman, setetes banyu batal sudah. Asal murni makanan yang masuk, asal murni banyu yang masuk. Mun banyu liur ada apa? Ada apa-apa. Jangan lama banyu liur dijamur pakai hair dryer nih. Supaya karing muntung. Kadang ada apa lain. Inda ta'ammud, ketika sengaja itu membatalkan. Kalaunya sengaja walaupun satu biji nasi, kalaunya sengaja walaupun satu tetes air, maka sudah batal. Maka jika lupa, fa in akala nasiyan au jahilan lam yuftir. Jika dia makan hal keadaan lupa, nasiyan maknanya lupa, jangan diarti nasi lah. Jika makan hal keadaannya lupa makannya kada ingatan. Kada ingatan apa? Kada ingatan bahwasanya hari ini hari orang puasa, kada ingatan pada puasaan makanannya. Au jahilan, atau dia tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu bahwa makan bisa batalkan. Kenapa jadi kada tahu? Hanya di Islam. Mun orang sudah lawas di Islam kada ada maaf bagimu. Ini hanya di Islam mu'allaf. Tentunya ini banyak kada tahu tentang aturan-aturan puasa. Sekalinya makan. Lam yuftir, tidak batal in kana qariba ahdin bil Islam, jika dia baru saja berislam. In qariba ahdin bil Islam, jika dia baru masanya berislam. Jika dia baru masanya berislam. Atau lawas di Islam, tapi au nasya'a ba'idan anil ulama, atau hidupnya jauh ba'idan itu isim mubalaghah yang maknanya jauh sangat, atau dia hidup jauh sekali daripada orang-orang alim, hidup jauh daripada ulama, di kutub utara, di kutub selatan yang tidak terjangkau sinyal internet, ya kan? Selama terjangkau sinyal internet, maka tidak ada maaf kejahilan, karena informasi bisa didapatkan dengan mudah. Hidup jauh daripada ulama. Wa illa, jika tidak demikian, artinya jika dia dalam keadaan sadar, atau jika dia tahu akan hukum, atau jika dia sudah lama Islam, atau hidupnya dekat dengan ulama, bertetangga lawan guru, dihiga rumah lawan guru. Nah, bapadah kada tahu lawan hukum, bapadah kada tahu lawan syariat, maka itu la yu'adzar, tidak dimaafkan, tidak ada maaf bagimu. Aftara, batal puasanya. Apa? Batal puasanya. Nah, jadi ingatlah, yang namanya jahil yang dimaafkan dalam Islam dua. Pertama, orang yang baru berislam. Itu bila jahil dimaafkan.
Tapi tidak selamanya dimaafkan. Ini tetap disuruh dituntut untuk nuntut ilmu, disuruh untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hidupnya sangat jauh daripada ulama. Ini yang jahil yang dimaafkan. Lain pada ini kada kawa. Biasanya kita mendengar penderan orang kampung mun kada tahu kada apa-apa. Kenyamanan mun kada tahu kada apa-apa. Iya. Amunnya misalkan disebarluaskan omongan itu kada payu lagi sekolahan. Mun kada tahu kada apa-apa ya. Kada boleh gitulah. Mun kada tahu kada apa-apa itu orang yang hanyar Islam. Kemudian wasalis yang ketiga, menahan daripada hubungan badan. Amidan, sengaja. Wa amal jima'u nasiyan faqal aqli nasiyan. Adapun hubungan saat lupa, hukumnya seperti makan saat lupa. Sebagaimana makan kada ingatan hukumnya kada apa-apa, yang nangki itu pun kada apa-apa juga. Tapi keterlaluan ngeingatannya banget benar. Itu orang yang falling in love, orang yang hanya kawin bulan Sa'ban, apang kawin bulan Sa'ban, habis honeymoonnya bulan Ramadan, sampai seberatan keingatan lagi, tiba-tiba amnesia. Warabi' yang keempat, ta'ammudul qai', sengaja muntah. Nah, arti sengaja muntah? Pastilah mengorek. Ya kah? Mengorek yang dalam muntung. Korek mengulai apa nih? Mengulai muntung. Tapi niatnya dasar hendak mengeluarkan isi parut. Nah, itu hukumnya batal. Berarti munnya kada sengaja, orang yang mabuk perjalanan mual kada apa? Asal muntahnya pas muntah itu jangan ada lagi yang tertaguk. Artinya munnya sudah sampai sini, jangan sampai ada satu biji nasi aja yang balik lagi ke dalam parut. Artinya mun keluar aja sudah gitu aja tuh. Amun ada yang termasuk walaupun satu biji, maka hukumnya dianggap makan. Ya kah? Pas keluar sampai sini kalau kita ludahkan, sakalnya ada satu biji yang muntahannya satu biji nasi tadi. Kita telan, maka itu hukumnya seperti makan juga. Batal kada? Batal itu. Kalau qalabahul qai'u lam yabtul shaumuhu. Jikalau ditaklukkan atau dikalahkan oleh muntah, arti ditaklukkan tuh kada kawa menahan nih orang mabuk perjalanan umpama. Lam yabtul shaumuhu, maka tidak batal puasanya. Lam yabtul shaumuhu, maka tidak batal puasanya. Wallahu a'lam.